kita akan belajar bersama mengenai salah satu keterampilan keperawatan maternitas, yaitu pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC). Pemeriksaan kehamilan atau ANC ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan pada ibu hamil trimester 1 sampai dengan trimester 3 yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dan perubahan selama kehamilan pada ibu, dan bertujuan juga untuk mengetahui kondisi dan mempertahankan kesejahteraan janin dan juga kesehatan ibu. Pemeriksaan ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dari kepala sampai dengan kaki atau head to toe, dengan metode pemeriksaan utama adalah inspeksi dan palpasi. Adapun peralatan yang kita butuhkan adalah tensimeter, kemudian stetoskop, kemudian medline, kemudian reflex hammer, kemudian fetal doppler dan juga jelinya, kemudian sarung tangan, tisu, dan juga bengkok. Setelah peralatan kita siapkan, kemudian kita menuju ke pasien. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Bisa disebutkan namanya, Ibu? Nama saya Ella Wardani. Panggilannya siapa, Bu? Ella. Ella, ya, Ibu Ella Wardani ya, sesuai dengan yang ada di rekan medisnya ya, Bu Ella ya. Bu Ella, saya perkenalkan dulu, saya perawat Monica. Pagi ini saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan pada Ibu Ella. Ya. Jadi nanti tujuannya supaya kita tahu perkembangan kondisi kesehatan ibu dan juga janin yang ada di perut Ibu Ella. Ya. Kemudian nanti saya akan melakukan pemeriksaan mulai dari tekanan darah ibu, kemudian nanti mengukur berat badan ibu, dan juga nanti saya minta ibu untuk berbaring di tempat tidur. Saya periksa dari kepala sampai ke kaki ya, Bu Ella ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, Bu? Sudah bisa kita laksanakan. Tadi Bu Ella sudah buang air kecil atau belum, Bu? Sudah. Oh, ya. Sebentar ya, Bu, saya cuci tangan sebentar ya, Bu Ella ya. Baik Bu Ella, sekarang kita ukur dulu berat badannya Ibu ya. Sudah ada kenaikan berapa kilo ini Bu? Sepatunya dilepas dulu. Ya, 1 kilo. Oke, berat badannya dari yang minggu kemarin naik 1 kilo ya Bu ya. Tapi dari sebelum hamil sudah ada kenaikan sekitar 9 kilo ya Bu ya. Ya, sekarang berat badannya menjadi 58. Oke, sekarang silakan Ibu berbaring di tempat tidur, kita periksa. Bu Ella, saya periksa tekanan darahnya dulu ya Bu ya. Bagus Bu, tekanan darahnya 120/80. Kemudian saya akan periksa di bagian wajah dan matanya ya Bu ya. Di bagian wajah terlihat bersih, tidak ada kolasma atau topeng kehamilan. Kemudian skleranya putih. Kemudian saya periksa konjungtiva mata. Minta tolong Bu Ella nanti melihat ke atas ya Bu, ke langit-langit. Permisi ya Bu ya. Lihat ke atas Bu. Ya.
konjungtivannya merah muda Bu, bagus. Jadi warnanya merah muda, bagus semua. Kemudian saya periksa di leher ya Bu ya, saya tekan sedikit. Permisi Ibu. Ibu minta tolong menekan Bu. Ya, bagus. Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, kemudian kelenjar limfa juga tidak ada pembesaran. Ya, bagus Bu. Nah, sekarang saya mau periksa di bagian payudara dan perut ya Bu ya. Jadi minta tolong nanti baju bagian atasnya dibuka. Permisi Ibu, saya periksa sekarang di bagian payudara Ibu ya. Saya buka baju atasnya. Kemudian di area payudara Ibu terlihat bahwa kedua payudara simetris, kemudian bersih, kemudian areolanya sudah menghitam ya Bu. Areola, area sekitar puting sudah mulai menghitam. Kemudian ada tanjalan kelenjar ASI, jadi mempersiapkan untuk produksi ASI-nya. Kemudian untuk puting sebelah kanan ini menonjol, puting sebelah kiri ini agak sedikit masuk ya Bu ya, inverted ya. Kemudian permisi ya Bu ya, saya pencet sedikit untuk putingnya untuk mengetahui apakah sudah ada kolostrum yang keluar atau belum. Permisi ya Bu ya. Ya, satunya. Kolostrumnya belum keluar Ibu. Kemudian untuk selanjutnya saya periksa di bagian kelenjar limfe di ketiak Ibu ya. Permisi Bu. Ya, tidak ada pembesaran kelenjar limfe di sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Ya, juga tidak ada pembesaran kelenjar limfe di sebelah kiri Ibu. Kemudian selanjutnya saya periksa di bagian perut ya. Permisi ya Bu ya. Saya buka di bagian perut Ibu. Ini dibuka sedikit ya Bu ya. Untuk bagian perut terlihat bahwa perut terlihat bersih, ada garis kehitaman di tengah perut Ibu. Kemudian tidak ada striae gravidarum. Kemudian juga tidak nampak ada bekas luka di perut Ibu. Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan Leopold ya Bu ya. Saya akan melakukan sedikit penekanan pada perut Ibu. Permisi ya Bu ya, saya tenangkan sedikit untuk rahim Ibu. Kemudian saya palpasi, saya periksa di bagian atas rahim Ibu. Ini untuk tinggi fundus uterinya ada 28 cm ya Bu ya, tinggi rahim Ibu ada 28 cm. Kemudian saya periksa untuk bagian fundus, ini namanya pemeriksaan Leopold 1. Saya melakukan pemeriksaan, di sini saya melakukan palpasi, teraba adanya bagian janin yang lunak, lembut. Nah, kemungkinan ini adalah bagian pantatnya janin ya Bu ya. Kemudian saya lakukan pemeriksaan Leopold yang kedua. Saya periksa di bagian samping perut Ibu. Di bagian kiri Ibu ini terlihat panjang ya Bu, panjang, lurus, agak melengkung. Nah, ini kemungkinan adalah bagian punggungnya janin Ibu. Kemudian di bagian kanan Ibu, saya raba, saya tekan-tekan, ini ada bagian yang kecil-kecil, ini tidak beraturan. Nah, ini kemungkinan besar adalah ini bagian tangan dan kaki janin Ibu. Kemudian saya lakukan pemeriksaan Leopold yang ketiga di bagian bawah. Saya palpasi, nah ini teraba bulat, keras ya. Nah, jadi ini adalah bagian kepala janin ya Bu ya, kepala janinnya berada di posisi bawah. Bagus Bu. Kemudian, maaf ya Bu, sedikit saya goncangkan sedikit.
masih sedikit bergerak ya, ini berarti kepala janinnya sudah di bawah tapi belum masuk pintu atas panggul. Nah, permisi ya Bu ya, saya membelakangi Ibu, kaki ini bisa diluruskan ya Bu ya. Permisi. Ya, saya palpasi di bagian bawah, ini namanya Leopold 4 Bu. Nah, ini kedua ujung jari saya masih bisa bertemu. Ya, jadi kepala janin Ibu belum masuk ke pintu atas panggul. Ya, pemeriksaan Leopold. Kemudian saya akan memeriksa denyut jantung janin Ibu. Tadi jantung punggungnya ada di sebelah kiri ya Bu ya, jadi saya periksa di sebelah kiri sini. Ya. Ya, bagus Bu, denyut jantung janinnya ada 140 kali ini. Bagus ya Bu ya. Nah, ini sudah untuk pemeriksaan perut Ibu. Kemudian saya lanjutkan untuk pemeriksaan di area genital Ibu. Permisi ya Bu ya, dibuka untuk area genitalnya. Ya, nampak bahwa di genital Ibu bersih Bu. Tidak ada cairan yang keluar, tidak ada bercak darah maupun keputihan yang berlebihan. Jadi ini bagus ya Bu ya. Kemudian saya periksa juga untuk adakah hemoroid ya Bu ya. Ibu miring sebentar. Ya. Terus Bu, tidak ada hemoroid ya Bu ya, atau wasir. Nah, ini saya rapikan lagi Bu. Kemudian selanjutnya saya lakukan pemeriksaan pada area kaki Ibu ya Bu ya. Sekarang saya periksa di bagian kaki ya Bu ya. Saya duduk berbaring dulu aja. Ya, di kaki tidak ada udem. Bagus Bu, nih tidak ada penumpukan cairan, tidak bengkak ya kakinya. Kemudian di bagian belakang juga tidak ada varises, ya, tidak ada varises pada kaki. Sekarang saya minta tolong Bu Ella untuk duduk ya Bu ya, duduk di tempat tidur, saya periksa objek modelannya. Bagus, yang satunya. Ya, bagus Bu, refleks patelanya ada. Nah, sekarang saya jelaskan untuk hasilnya ya Bu ya. Jadi tadi dari hasil pemeriksaan tadi didapatkan hasil bahwa dari kepala sampai dengan kaki, kemudian payudaranya juga bagus, areolanya juga sudah menghitam. Di bagian perut Ibu tadi janinnya juga perkembangannya sesuai dengan usia kehamilan ya, baik. Kemudian kepalanya juga sudah ada di posisi di bawah ya. Kemudian di bagian genital bersih, bagian kaki juga refleks patelanya bagus, tidak ada varises dan pembengkakan pada kaki juga.